Oke, siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang, baik Kang. Hmm. Sekarang semester berapa? Sekarang saya semester 6 Kang. Gimana semester 6 matkulnya? Alhamdulillah Kang, bisa memecah memecah kepala Kang. Cak kepala. Iya. Iya, apalagi statistik ya? Oh, Statistik. iya. Pak Wahyu emang mantep tuh. Mantap. Aman tapi kan? Aman Kang. Aman. Gimana kemarin satu periode? Lancar? Alhamdulillah Kang, untuk satu periode kemarin lancar kita. Ada Walaupun ada kendala sih Kang. Kayak gimana kendalanya? Kendala di ini sih Kang, ada beberapa proker yang tidak terlaksana gitu Kang. Oh, kenapa itu? Ya karena kan kemarin juga belum sempat dijalankan gitu Kang. Jadi belum dapat izin dari Bu Febi karena MPM-nya ini belum kebentuk. terbentuk gitu Kang. Oh, jadi telat ya itunya Iya. ya. Oh ya udah. Oke, ini si Apip kenapa nggak masuk? Tapi kebetulan lagi sakit Kang. Sakit ya. Ya udah ke GBS ya buat Apip ya, Ya, gitu siap. kan. Oke, gue ini ada beberapa pertanyaan nih gitu kan, yang nggak banyak juga sih, mungkin lu juga bisa jawab gitu ya, jawab sendiri. Nggak melenceng dari organisasi kok, malah Iya. ini beneran, pertanyaan ini tuh beneran di dalam organisasi lu gitu kan, dalam satu periode gitu kan. Siap ya? Iya. Oke. Yang pertama, apakah masuk organisasi bagi kamu itu penting? Alasannya kenapa? Oke, izin jawab Kang ya. Untuk alasannya masuk organisasi itu memang sangat penting sih Kang, karena apalagi kita kan mahasiswa ini memang harus aktif gitu Kang ya. Maksudnya kita harus lebih aktif dalam segala hal gitu Kang ya. Udah gitu kalau misalkan kita masuk ke organisasi pasti banyak koneksi-koneksi yang masuk ke kita gitu Kang, entah itu dari alumni ataupun dari orang lain gitu Kang. Jadi nanti ketika kita lulus pun benefitnya ada gitu Kang buat ke kita. Feedbacknya ketika kita masuk organisasi dapat gitu Kang. Terus juga menambah wawasan Kang, menambah wawasan karena banyak hal yang dipelajari di BEM ini Kang. Contohnya kayak kita membagi waktu antara tugas dan kuliah itu memang sangat penting sih Kang. Karena kita harus bisa gitu Kang. Ketika kita ada suatu tugas akademik, kita juga harus bisa membagi tugas untuk proker-proker yang dijalankan gitu Kang, agar tidak bertabrakan gitu Kang. Kok diem sih? Ini gak ada yang mau nanya gue ya? Oke teman-teman, kita sekarang udah sama Kang Afif. Di sini mau tanya dulu nih, Kang Afif gimana kabarnya? Kemarin kayak dengar-dengar Kang Afif baru sakit gitu ya? Iya, kebetulan kemarin memang sempat ngedrop juga badannya karena emang puasa juga. Tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan baikan. Mungkin seperti itu. Oke Kang Afif, di sini kita atau saya boleh nanya-nanya nggak ke Kang Afif nih? Oh silakan boleh. Oke, mungkin langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Mungkin yang pertama di sini menurut Kang Afif sendiri nih, organisasi ini menurut Kang Afif penting nggak sih? Oh itu pertanyaan yang memang dari mahasiswa baru sering nanya sih ke saya atau teman-teman. Penting nggak sih masuk organisasi itu? Kalau dari saya sendiri pendapat pribadi penting nggak penting ya itu tergantung dari persepsi diri sendiri gitu, karena ada juga beberapa yang berpikiran bahwa organisasi itu hanya sekedar untuk buang-buang waktu aja atau mungkin sekedar untuk mengisi kegabutan aja gitu. Tapi ada juga yang menganggap organisasi itu kayak untuk bisa mengasah soft skill, mengasah daya pikir juga, kekritisan juga gitu. Tapi kalau menurut pendapat saya sendiri sih masuk organisasi itu penting juga ya, selain karena untuk soft skill dan juga kan kalian bisa nyata tuh pengalaman keorganisasian kalian di CV saat melamar kerja. Mungkin selebihnya banyak sih pentingnya. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing ya teman-teman semua. Alasan kamu masuk organisasi apa? Oke, izin jawab Kang ya. Untuk alasan saya masuk organisasi, sebenarnya alasan saya juga ini sih Kang. Dulu ketika saya SMK juga saya mengikuti sebuah organisasi yaitu OSIS. Nah, ketika saya sudah masuk kuliah, mungkin saya ingin Aktif lagi? Ya, lebih aktif lagi di
apa namanya di organisasi kampus gitu Kang. Karena saya penasaran nih Kang, perbedaan antara organisasi di SMK dan juga di kampus bagaimana, apakah ada seperti apanya kan saya belum tahu, makanya saya ingin mencoba masuk di organisasi kampus gitu Kang. Ya, yang pertama itu alasannya ingin menambah wawasan gitu Kang. Yang kedua juga ingin meningkatkan soft skill saya gitu Kang. Yang ketiga juga ingin memperluas koneksi gitu Kang, koneksi itu sama alumni atau sama dosen atau yang lain-lain gitu Kang. Soalnya kan pasti banyak banget ya benefit-benefitnya ketika kita masuk organisasi itu Kang. Oke, sip. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang ini. Tadi kan udah ngomong-ngomong soal organisasi itu enak gak sih, terus kenapa masuk ke organisasi, terus Kang Afif sendiri nih alasan tersendiri untuk masuk ke organisasi itu apa? Apakah karena nyari cewek juga? Atau gimana nih? Jujur ya, saya masuk ke organisasi dulu tuh awalnya dari ini KPP teman-teman semua. Itu karena emang saya diajak aja sama teman gitu. Ayo dong masuk KPP gitu. Oke. Udah masuk KPP itu emang sebenarnya awalnya saya kayak ngapain juga sih masuk BEM, karena kan emang dari dulu SMP SMA juga nggak pernah ikutan OSIS atau nggak ikutan pramuka gitu-gitu. Jadi nggak ada ketertarikan lah. Tapi pada saat itu di KPP saya dipaksa ya kebetulan sama calon Presma pas saat itu gitu untuk masuk BEM. Nah kebetulan saya juga untuk kepikiran boleh deh masuk BEM gitu sekali-kali lah nggak apa-apa. Tapi ternyata sampai sekarang keterusan malah jadi wakil Presma sekarang. Menurut kamu, proker apa yang menjadi kenangan sampai sekarang? Oh, untuk izin jawab Kang ya, untuk proker yang membuat kenangan bagi saya Kang, itu banyak sih Kang. Tapi kalau saya boleh saya kasih tahu ya, kalau yang paling banget apa namanya banyak kenangan di dalam diri saya itu tentang proker yang pengabdian masyarakat gitu Kang. Kenapa? Kalau di kita tuh ada PDKK gitu Kang, pemeriksaan dan konseling kesehatan gitu Kang. Jadi kita langsung terjun ke masyarakat, kita mengadakan, kalau kemarin itu kita mengadakan ini Kang, apa namanya kerjasama gitu Kang sama apoteker dan juga sama dokter gitu Kang. Jadi kita mengadakan kayak sebuah klinik kecil-kecilan gitu Kang di kampung mana saya lupa, di wilayah dekat Sukaraja gitu Kang, dari arah lab lah, dari arah lab. Kayak Cimahpar ya? Ya, dari arah Cimahpar. Itu kita melaksanakan satu buah program kerja yang mana kita cek kesehatan warga setempat gitu Kang. Jadi ketika ada warga yang sakit bisa dibawa tuh, bisa dicek kesehatannya, nanti mereka ditanya-tanya dulu seperti biasa kayak berobat aja gitu Kang. Iya. Ya nanti ditanya oleh dokter, nanti sudah ke dokter baru ke apoteknya nanti diberikan obat. Ya mungkin itu sih Kang yang membuat pengalaman bagi saya. Jadi kita lebih dekat juga dengan masyarakat ya, karena kan memang kita namanya hidup kan juga harus saling tolong menolong gitu Kang ya. Dan juga dari agama saya juga, pasti dari agama yang lain pun pasti sama gitu Kang. Namanya kita hidup juga harus saling tolong menolong terhadap manusia. Mungkin itu sih Kang yang membuat salah satu kenangan bagi saya untuk menjalankan program kerja. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, seperti yang kita udah ketahui nih, Kang Afif kan ibaratnya udah lama lah berorganisasi, udah mengalang buana juga mungkin ya di organisasi itu. Nah, dari Kang Afif sendiri nih, sekiranya ada nggak nih selama menjabat atau selama berorganisasi nih, ada nih program kerja yang berkesan atau paling Kang Afif ingat lah? Kalau misalkan buat program kerja semuanya pasti udah berkesan ya teman-teman di benak saya gitu. Tapi yang paling berkesan sih yang pertama sih pas saya menjadi anggota sih, pas waktu itu saya dapat kesempatan buat ikut K3 gitu ke Kalimantan. Itu berkesan banget dan saya bersyukur udah bisa masuk organisasi itu. Dan kalau misalkan sebagai Wapresma sendiri, proker yang paling berkesan menurut saya itu proliferasi. Soalnya itu tuh udah berjalan udah lama banget itu, dari periode 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun periode itu nggak jalan, dan akhirnya kita alhamdulillah meskipun banyak kendala dan lain hal, proliferasi itu bisa dijalankan dengan maksimal, dan juga lomba-lomba seluruhnya bisa kita jalankan dengan baik juga. Mungkin proker yang paling berkesan itu sih Kang Ivan. Dari kalian berdua, siapa yang datangnya tidak tepat waktu?
Oke, izin menjawab. Untuk yang tidak tepat waktu, saya sendiri pun masih suka tidak tepat waktu ya, Kang. Karena memang banyaknya juga tugas dari kampus yang membuat saya harus membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Ya mungkin itu sih yang membuat saya terkadang suka terlambat. Belum juga terkadang hal-hal yang lainnya yang di luar kampus juga kan, saya ada urusan lain yang membuat saya terlambat. Sip. Oke, next. Ini kan selama menjadi Wapres kan Kang Fadil, Kang Apip ini kan itu ya, berpartner sama Kang Fadil. Betul. Nah, di antara kalian berdua nih, siapa yang tiap kali ada program kerja nih yang datangnya tidak tepat waktu atau telat? Sudah pasti saya sendiri yang sering telat, teman-teman. Nah, itu alasannya tuh apa tuh? Alasannya? Gimana ya, nggak tahu ya kan, sebenarnya rumah saya itu dekat ya teman-teman. Rumah saya itu di Tanah Baru situ, dekat sama lab, jadi ya kurang lebih 10 menit lah dari sini. Tapi itu jadi tantangan tersendiri sih, karena jarak yang dekat itu jadi kita merasa gue telat sedikit mah nggak apa-apa kali ya, gue telat sedikit mah nggak apa-apa kali ya. Jadi tuh ngerasa proker ini jam 10 ya udah deh, jam 9.50 atau 9.55 berangkat, ternyata telat gitu. Itu sih jadi tantangan. Itu juga kenapa saya dulu SMA sering meledek teman saya yang dekat rumahnya sama SMA saya, tapi setelah ternyata itu terjadi kepada diri saya sendiri gitu. Mungkin alasannya itu sih Kang Ipan. Menurut kamu, hal yang paling kamu senangi saat masuk organisasi itu apa? Kalau dari saya cukup senang sih, Kang. Yang pertama ini ketika ada sebuah program kerja gitu, Kang. Jadi kita satu BEM ini saling bahu-membahu lah, Kang. Ya. Saling bahu-membahu mempersiapkan proker-proker yang sudah dipikirkan matang-matang dari sebelum-sebelumnya gitu, Kang. Jadi seru aja, Kang, kayak beres-beresin bangkunya atau menyiapkan semuanya gitu, Kang. Menyiapkan semua yang harus dipersiapkan gitu, Kang. Dan juga pulang malamnya juga seru sih, Kang. Karena kadang kan kalau misalkan kita mau hamin satu acara itu pasti persiapannya juga ekstra gitu, Kang. Ya entah itu banyak kendala kayak mic-nya rusak ataupun kabelnya rusak, itu kadang membuat tantangan tersendiri gitu, Kang, ketika kita harus mencari cara agar mic ini bisa nyala bagaimana nih, kayak gitu sih, Kang. Oke, sip. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, seperti yang kita udah ketahui nih, Kang Apip kan ibaratnya udah lama lah berorganisasi, udah mengalang buana juga mungkin ya di organisasi itu. Nah, dari Kang Apip sendiri nih, sekiranya ada nggak nih selama menjabat atau selama berorganisasi nih, ada nih program kerja yang berkesan atau paling Kang Apip ingat lah? Kalau misalkan buat program kerja semuanya pasti udah berkesan ya teman-teman di benak saya gitu. Tapi yang paling berkesan sih yang pertama sih pas saya menjadi anggota sih, pas waktu itu saya dapat kesempatan buat ikut K3 gitu Kalimantan. Itu berkesan banget dan saya bersyukur udah bisa masuk organisasi itu. Dan kalau misalkan sebagai Wapresma sendiri, proker yang paling berkesan menurut saya itu proliferasi. Soalnya itu tuh udah berjalan udah lama banget itu, dari periode 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun periode itu nggak jalan, dan akhirnya kita alhamdulillah meskipun banyak kendala dan lain hal, proliferasi itu bisa dijalankan dengan maksimal, dan juga lomba-lomba seluruhnya bisa kita jalankan dengan baik juga. Mungkin proker yang paling berkesan itu sih, Kang Ivan. Jadi ketua BEM gimana rasanya? Ya, izin menjawab, Kang. Untuk menjadi ketua BEM salah satu yang bisa saya banggakan ya, Kang, karena kita telah menjabat sebagai seorang pemimpin di organisasi BEM Estetif Bogor. Yang saya rasakan ya sangat senang sih, Kang. Karena saya bisa memimpin teman-teman saya di sebuah organisasi BEM Estetif Bogor. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya gitu, Kang Apip. Nah, ini pertanyaan mungkin saya penasaran juga nih. Rasanya gimana sih jadi wakil ketua atau wakil presiden mahasiswa di kampus gitu? Apakah ada tekanan tersendiri kah atau seperti apa gitu? Oke, rasanya jadi wakil ketua BEM itu yang pertama sih gak nyangka aja ya, ternyata bisa sampai sejauh ini sampai bisa jadi wakil
BEM gitu. Untuk tekanan sendiri pasti ada ya, tekanan karena kan memang harus membawahi anggota-anggota juga dan harus mempertanggungjawabkan proker-proker itu juga gitu. Dan juga mungkin rasa yang terakhir itu senang juga ya karena bisa ikut turut serta gitu, membantu kampus itu dalam menjalankan kegiatan organisasi ini gitu. Mungkin perasaannya seperti itu aja sih teman-teman. Biasanya yang sering miscommunication dari kalian berdua siapa? Oke, izin menjawab ya Kang. Biasanya untuk yang sering miskomunikasi, dua-duanya sih Kang. Memang dari saya juga sering miskom, dari wakil saya Kang Afif juga sering miskom gitu Kang. Tapi itu biasanya di awal gitu Kang. Di awal kita menjabat biasanya banyak hal yang membuat kita miskom gitu Kang. Ketika kita sudah berjalannya seiringnya waktu, mungkin kita bisa memahami sifat dari masing-masing kita dan juga kita bisa mengurangi hal miskomunikasi itu. Berarti dari setiap proker ada evaluasinya ya? Ya, dari setiap program kerja itu pasti ada evaluasinya Kang. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya nih buat Kang Afif nih. Yuk. Tentunya nih selama Kang Afif menjabat sebagai ketua wakil presiden mahasiswa bersama Kang Fadil itu pasti kalian adalah kalian itu berkomunikasi. Nah, itu tentunya pasti ada nih miss sedikit nih miskomunikasi. Nah, di antara kalian berdua nih siapa nih yang kadang atau bahkan sering miss dalam komunikasi itu? Sebenarnya kalau usaha atau miskomunikasi pasti ada ya di setiap organisasi gitu. Mungkin dari saya sendiri kan beberapa kali juga miskomunikasi, mungkin dari Kang Fadi juga beberapa kali miskomunikasi. Jadi yang paling sering itu sebenarnya nggak ada, tapi memang kita berdua memang beberapa kali itu sering miskomunikasi gitu, entah sama anggota, entah sama kita berdua gitu. Jadi ya dua-duanya juga pernah mengalami miskomunikasi, tapi miskomunikasi itu bisa kami jadikan pembelajaran aja untuk kedepannya itu bisa dikurangin miskomunikasi tersebut. Mungkin seperti itu. Seru gak menjabat selama 2 periode dari awal anggota hingga menjadi leader di BEM Estetif ini? Oke, izin menjawab ya Kang ya. Untuk perihal dari 2 periode ini cukup dibilang sangat seru dan juga banyak tantangannya gitu Kang. Ketika saya pertama kali gabung di organisasi BEM Estetif ini, saya masuk di anggota Departemen Luar Negeri. Ini sangat seru nih Kang, di anggota Departemen Luar Negeri ini. Karena kenapa? Karena saya bisa menambah pengalaman juga ya, pengalaman public speaking juga di Departemen Luar Negeri ini, dan juga banyak teman-teman gitu Kang yang saya kenal dari kampus-kampus lain gitu Kang. Karena di Departemen Luar Negeri ini kan tujuan pokok dan fungsinya juga berhubungan langsung dengan teman-teman BEM lain di luar sana gitu. Contoh program kerjanya juga kan ada BEM Subogor, ada juga Isma Farsi. Mungkin saya cukup senang sih Kang bisa menjadi bagian anggota Departemen Luar Negeri. Dan setelah itu saya langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi ketua BEM. Nah itu juga sebenarnya pertimbangan juga sih Kang bagi saya gitu ya, karena saya juga belum sempat kepikiran gitu Kang mau langsung menjabat sebagai ketua BEM Estetif Bogor, karena adanya bantuan support dari teman-teman saya itu yang membuat saya yakin bisa menjadi seorang ketua BEM Estetif Bogor. Mungkin itu sih Kang. Oke, sip. Oke, kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir buat Kang Afif nih. Oke. Ini sebelumnya kan saya sendiri kan udah tahu nih perjalanan dari Kang Afif, dari awal sebelum main BEM sampai sekarang BEM, dari yang awalnya anggota sampai sekarang pernah menjabat sebagai Wapresma juga gitu kan, kurang lebih 2 periode tuh ya. Nah, kiranya dari Kang Afif tuh seru nggak sih menjabat 2 periode itu? Seru ya. 2 periode sebenarnya lumayan seru juga sih kalau bisa dibilang. Lumayan. Serunya dari mana gitu kan? Sebenarnya saya juga satu angkatan lah berorganisasi dengan Kang Afif nih. Karena juga 2 periode juga gitu menjadi berorganisasi ini. Cuman yang saya rasa aja, ya seru, memang seru di mana ya. Memang satu sisi saya gabut mungkin ya. Jadi suka bolak-balik kampus tuh ya. Mungkin serunya di situ aja. Iya. Menurut saya mah. Serunya di mana? Serunya sih apa ya? Kalau pendapat
saya pribadi sebenarnya itu karena bisa mendapatkan banyak cerita gitu saat menjalankan sebuah proker gitu. Jadi setiap proker itu pasti ada ceritanya tersendiri masing-masing gitu. Entah di Proli ada cerita apa, di SPK ada cerita apa, di LPK ada cerita apa, gimana gitu. Mungkin serunya itu karena bisa mendapatkan apa info-info yang hanya di organisasi nih yang bisa kita dapat gitu. Entah itu gosip satu sama lain tentang anggota, entah anggota ini suka sama anggota ini atau gimana gitu. Ya seru aja sih, itu sih serunya. Oke. Apakah kamu pantas disebut leader dari tim BEM kamu? Oke, izin menjawab ya Kang. Untuk disebut pantas atau tidaknya, mungkin saya tidak bisa menjawab ya Kang ya. Mungkin lebih tepatnya bisa ditanyakan ke anggota saya ataupun ke menteri saya yang apa namanya, yang bareng-bareng sama saya dalam satu periode gitu Kang. Oke, sip. Oke, akhirnya kita sampai ke pertanyaan yang terakhir nih Kang Afif nih. Akhirnya gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sih cukup gitu ya. Cukup Nih, gimana? cukup wah. Ya, kita langsung aja pertanyaan. Oke. Nih, menurut Kang Afif sendiri, pendapat Kang Afif tentang diri Kang Afif sendiri, apakah Kang Afif ini sudah pantas disebut sebagai leader nih dari BEM yang Kang Afif jabat sebelumnya atau Kang Afif pimpin? Ya, waduh gila nih pertanyaannya. Pantas nggak sih jadi leader gitu ya? Kalau misalkan itu sih saya nggak bisa nggak bisa menilai secara pribadi ya. Dia kan memang pribadi itu bisa dinilai dari individu lainnya gitu, dari orang lain gitu. Mungkin kalau misalkan untuk jawaban ini saya masih belum tahu karena memang yang berhak menilai adalah orang lain ya. Mungkin anggota saya atau menteri saya bisa menilai apakah saya pantas atau saya mempunyai jiwa kepemimpinan gitu. Jadi jawaban saya nggak bisa jawab gitu karena memang yang bisa menjawab tuh paling dari orang lain gitu, apakah saya pantas atau tidak. Mungkin itu Kang Ipan pertanyaan jawaban terakhir dari saya.